Aku, Bunian Camping, bersama 3 orang sahabatku, Habibi, Antok, dan Kasmu, sudah lama merencanakan perjalanan berkemah ini. Kami semua pekerja bangunan, dan setelah bekerja seharian yang melelahkan, kami sepakat untuk mencari ketenangan di sebuah tempat yang konon sangat indah, terletak jauh di dalam kawasan pegunungan. Tempat itu bernama Tirai Bambu. Meski ada desas-desus yang samar dari warga desa setempat, bahwa ada bagian tertentu di hutan itu yang sebaiknya tidak dikunjungi, kami menganggap itu hanya cerita biasa untuk menakut-nakuti anak-anak atau turis agar tidak sembarangan masuk ke kawasan lindung. Pagi itu, udara sangat sejuk. Kami berangkat menggunakan mobil tua milik Dimas. Perjalanan memakan waktu hampir 4 jam, melewati jalanan berkelok yang makin lama makin sepi. Semakin kami mendaki, pemandangan semakin hijau dan lebat. Batang-batang bambu menjulang tinggi, berbaris rapi seolah menjadi penjaga gerbang alam. Sepanjang perjalanan, kami tertawa, bernyanyi, dan membicarakan hal-hal remeh. Tak ada satupun dari kami yang benar-benar memikirkan peringatan warga desa yang sempat kami dengar saat berhenti membeli bekal. Tak ada satupun dari kami yang benar-benar memikirkan peringatan warga desa yang sempat kami dengar saat berhenti membeli bekal. Seorang kakek penjual warung sempat berkata dengan nada serius, "Kalau sudah mendekati sore, jangan berjalan lebih jauh dari aliran sungai kecil itu. Di balik bukit sana, hutan berubah sifatnya." Saat itu kami hanya mengangguk sopan, lalu melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 2 siang, kami tiba di tempat yang kami anggap paling cocok untuk mendirikan tenda. Tanahnya rata, tidak jauh dari sumber air, dan pemandangannya menghadap ke lembah yang luas. Suasana sangat damai. Hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara dedaunan dan kicauan burung yang bergantian bersahutan. Kami segera turun dan mulai menurunkan perlengkapan. Mendirikan 2 buah tenda menjadi kegiatan pertama kami. Jasuri dan aku mengurus tenda, sedangkan Habibi dan Kasmu mengurus tenda mereka. Saat sedang memaku tiang tenda, sempat berkomentar, "Kalian tahu tidak? Rasanya tempat ini terlalu sunyi. Biasanya kan ada suara serangga atau hewan hutan lain, tapi di sini rasanya seperti semua makhluk hidup lain menjauh." Antok tertawa sambil menepuk bahu Arif. "Kamu itu terlalu banyak nonton film horor, Tok. Ini kan hutan bambu, jadi hewan-hewannya memang hidup di dalam. Tidak mendekati tempat terbuka seperti ini. Nikmati saja kedamaiannya." Aku setuju dengan Jasuri, meski dalam hati aku juga merasakan sesuatu yang sedikit berbeda. Ada aroma udara yang agak tajam, campuran antara bau aroma pohon bambu dan pinu, sesuatu yang seperti bau tanah basah yang sudah lama terpendam. Namun, aku mengabaikannya dan fokus menyelesaikan pekerjaan kami. Menjelang sore, kami sudah selesai mengatur semuanya. Kami duduk melingkar di atas tikar, menikmati makanan ringan dan kopi panas yang kami bawa. Matahari mulai condong ke barat, menyorotkan cahaya keemasan yang menembus celah-celah dahan pohon. Pemandangannya sungguh mempesona. Rasanya, semua kelelahan perjalanan seakan terbayar lunas. Kami berfoto, bercerita tentang masa kecil, dan merencanakan kegiatan esok hari untuk mendaki ke puncak bukit yang ada di seberang sungai. Kawan-kawan punya ide mengganti nama kita masing-masing agar penunggunya tidak kenali kita berempat setelah pulang, ujarnya. Kami pun setuju. 2 diantaranya berganti status kelamin, Habibi sebagai Dimas, Kasmu sebagai Raka, dan Antok sebagai perempuan bernama Sari, Arif bernama Bunga. Namun, saat langit mulai berubah warna menjadi ungu kemerahan, Bunga, yang sedari tadi diam memperhatikan sekeliling, berkata dengan suara pelan, "Lihat ke sana."
di balik pohon besar yang itu. Apa itu? Kami semua menoleh ke arah yang ditunjuknya. Di kejauhan, sekitar 50 meter dari tempat kami, berdiri sebuah pohon pinus yang jauh lebih besar dan tua dibandingkan pohon lainnya. Batangnya besar, kulit kayunya berkerut-kerut seperti wajah orang tua, dan cabang-cabangnya menjulur ke segala arah seperti tangan yang meraih. Di dekat pangkal pohon itu, terlihat ada sesuatu yang berwarna lebih gelap. Bentuknya samar-samar, seolah ada seseorang yang berdiri diam di sana, bersembunyi di balik bayangan. Mungkin itu hanya tumpukan ranting kering atau batang pohon yang tumbuh miring, kata Dimas dengan santai, meski aku melihat ia sedikit mengerutkan kening. Tadi aku lihat bergerak sedikit, bisik Bunga, matanya menatap tajam ke arah itu, seolah-olah sedang mengintai kita. Kami terdiam sejenak, mengamati tempat itu, tapi setelah beberapa menit, tak ada perubahan apapun. Hanya pohon besar itu yang berdiri tegap. Akhirnya, kami menyimpulkan bahwa itu hanya imajinasi Bunga yang terlalu berlebihan. Kami pun memutuskan untuk mengumpulkan kayu bakar sebelum hari benar-benar gelap. Kami berjanji satu sama lain untuk tidak pergi terlalu jauh dari lingkaran tempat kami mendirikan tenda. Bagian 2, malam yang aneh malam pun tiba dengan cepat. Langit bersih, bertaburkan bintang yang sangat terang karena jauh dari polusi cahaya kota. Kami menyalakan api unggun yang menyala hangat, menjadi satu-satunya sumber cahaya utama kami selain senter kepala yang kami kenakan. Suasana berubah drastis. Di siang hari terasa damai, namun saat malam tiba, hutan ini terasa seperti makhluk hidup raksasa yang sedang tidur, namun tetap waspada. Angin malam berhembus lebih dingin, membawa suara desisan yang terdengar seperti bisikan-bisikan pelan. Kami mulai bercerita tentang berbagai hal, lalu topik pembicaraan bergeser ke hal-hal mistis. Awalnya kami tertawa, saling menakut-nakuti dengan cerita rekaan sendiri. Namun, suasana perlahan berubah menjadi tegang ketika Dimas bercerita bahwa saat ia mengambil kayu bakar tadi sore, ia merasa ada yang mengikutinya. Aku tidak bercanda, kata Dimas sambil menatap nyala api. Setiap kali aku berhenti berjalan, suara langkah kaki di belakangku juga berhenti. Saat aku berjalan lagi, suara itu kembali terdengar. Saat aku berbalik, kosong. Hanya pohon dan bayangan. Sari bergidik, mendekatkan tubuhnya ke arah api unggun. Jangan bicara begitu, Dim. Ini tempat terpencil. Suara apa saja bisa memantul atau bergema. Bisa jadi itu hanya suara ranting yang patah karena angin. Entahlah, jawab Dimas sambil menggeleng. Tapi rasanya beda. Suaranya berat, seperti langkah kaki makhluk yang besar. Saat kami sedang tenggelam dalam keheningan yang tidak nyaman itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jelas dari kejauhan. Suara itu seperti suara orang yang sedang memanggil nama. Nama kami. Suara laki-laki, berat, dan menggema di antara pepohonan. Raka. Dimas. Suara itu samar, tapi cukup jelas untuk kami dengar. Kami saling pandang dengan wajah pucat. Tidak ada orang lain di sini. Kami yakin kami adalah satu-satunya manusia yang berada di kawasan ini malam ini. Kalian dengar itu kan? Tanya Bunga dengan suara bergetar. Tangannya mencengkeram lengan Sari. Dengar, jawabku singkat, sambil meraih senter dan mengarahkannya ke sekeliling. Sinar cahayanya menembus kegelapan, tapi hanya menerangi batang-batang pohon yang tampak seperti siluet orang-orang yang berdiri berbaris. Mungkin ada pendaki lain yang tersesat, tebak Dimas, meski suaranya terdengar ragu. Mustahil, potong Sari. Kita sudah cek peta.
dan jalan setapak yang lewat sini cuma satu, dan kita sudah berada di ujungnya. Tidak ada jalan lain masuk ke sini. Kami memutuskan untuk diam dan tidak menjawab panggilan itu. Kami ingat nasihat orang tua dulu. Jika mendengar suara memanggil di tempat sepi, jangan dijawab. Keheningan kembali menyelimuti, tapi kali ini terasa jauh lebih berat. Api unggun kami mulai mengecil, dan kami segera menambahkannya dengan kayu kering. Cahaya api yang bergoyang-goyang membuat bayangan kami di tanah tampak memanjang dan bergerak-gerak tidak beraturan, seolah ada sosok lain yang ikut duduk melingkar bersama kami. Sekitar pukul 10 malam, hawa dingin mulai menusuk hingga ke tulang. Padahal kami sudah mengenakan jaket paling tebal. Bunga mengeluh kepalanya sedikit pusing dan ingin beristirahat di dalam tenda. Sari pun ikut masuk menemaninya. Tinggal aku dan Dimas yang masih duduk menjaga api unggun, saling berbisik membicarakan keanehan yang mulai kami rasakan. "Ka, kau perhatikan tidak? Sejak matahari terbenam, aroma hutan ini berubah?" tanya Dimas sambil menatap lurus ke depan. "Dulu baunya segar, tapi sekarang baunya seperti tanah kuburan yang basah." Dan lihat ke arah pohon besar yang ditunjuk Bunga tadi sore. Bayangannya makin besar, dan seolah-olah makin mendekat. Aku ikut menoleh ke arah pohon tua itu. Di bawah sinar rembulan, pohon itu tampak mengerikan. Ujung-ujung dahan tertingginya tampak menyentuh langit, dan akar-akarnya yang menjalar ke tanah terlihat seperti ular raksasa yang siap melilit apa saja yang lewat. Benar kata Dimas, ada sesuatu yang berubah. Rasa damai yang kami rasakan di siang hari kini hilang sepenuhnya, digantikan oleh rasa takut yang menjalar perlahan di sekujur tubuh. Tiba-tiba, dari arah tenda tempat Sari dan Bunga beristirahat, terdengar suara jeritan kaget yang melengking. Bagian 3. Keanehan yang semakin nyata. Aku dan Dimas langsung melompat berdiri dan berlari menuju tenda perempuan itu. Kami membuka resleting pintu tenda dengan kasar. Di dalam sana, Sari dan Bunga sedang duduk bersandar di tiang tenda. Wajah mereka pucat pasi, keringat dingin membasahi dahi mereka. "Ada apa? Apa yang terjadi?" tanyaku cemas, sambil memeriksa seluruh bagian dalam tenda dengan sinar senter. Tidak ada apa-apa di sana selain tas tidur dan perlengkapan mereka. Ada yang mengintai dari luar kain tenda," kata Sari tergagap, napasnya memburu. Aku sedang berbaring, lalu aku melihat bayangan sosok yang sangat tinggi berjalan pelan melewati sisi luar tenda. Tingginya jauh melebihi tinggi manusia biasa. Dan kakinya tidak menyentuh tanah. "Kalian pasti hanya ketakutan," kata Dimas, meski ia sendiri terlihat tidak yakin. Mungkin itu bayangan dahan pohon yang terkena cahaya bulan atau api unggun. "Bukan, Dim," potong Bunga dengan tegas. Matanya menatap tajam ke arah dinding tenda. Bayangan itu berjalan tegak. Bentuknya jelas. Kepalanya bulat, bahunya lebar. Dan tadi ada yang mengetuk pelan dinding tenda ini. 3 kali. Seperti kode. Saat Bunga selesai berbicara, kami semua membeku. Tepat di sisi dinding tenda yang paling dekat dengan kami, terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Lambat, berat, dan jelas. Bukan suara angin atau ranting yang jatuh. Itu adalah ketukan yang disengaja. Jantungku berdegup sangat kencang, sampai aku sendiri bisa mendengar suaranya. Kami berempat saling berdekatan, bergerak mundur menjauhi sisi tenda itu. Dimas perlahan mengangkat senternya dan mengarahkannya keluar, melalui jendela kecil tenda yang tertutup kain kasa. Di sana, di bawah sinar bulan yang remang, berdiri sesosok makhluk.
Bentuknya menyerupai manusia, namun tingginya lebih dari 2 meter. Kulitnya tampak abu-abu dan kasar seperti kulit kayu. Rambutnya panjang, kusut, dan menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Makhluk itu berdiri diam, mematung tepat di luar tenda, hanya berjarak kurang dari 1 meter dari tempat kami bersembunyi. Uwes ng haligi, parang kung
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali bersama kami. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu, beri kesehatan, banyak rezeki, amin. Ini saya mau ngopi dulu ya, teman-teman. Yang belum ngopi masih ngopi dulu. Enak sekali. Ini teman-teman ya, saya sekarang berada di tempat yang jauh dari perkampungan, di pohon bambu. Kadang katanya bambu ini, kata warga. Tadi saya bertemu warga, di sekumpulan warga di tempat ini, katanya angker sekali teman-teman ya. Jadi warga sempat bertanya, warga katanya di sini baru saja terjadi, tidak jauh dari sini ada anak kecil sama ayahnya pergi ke sawah, tiba-tiba hilang. Jadi sampai sekarang belum ditemukan. Jadi anak itu katanya diajak temannya ke sebuah tempat, seperti diambil-ambil temannya. Jadi anak tadi ikut, sampai sekarang belum ditemukan. Katanya disembunyikan di sebuah sini, di pohon bambu ini ya. Nampaknya ya, katanya warga ini angker sekali, warga sana. Tadi saya tanya, setiap ada kumpulan warga saya tanya, katanya ada anak hilang gitu. Jadi terpaksa saya datang ke sini. Ini atraksi di sini apa sebenarnya di sini ya teman-teman. Memang rasanya merinding sekali. Memang baru beberapa saat saya di sini, saya merasakan ada yang aneh gitu bahwa awalnya ya. Baru saja saya datang ke sini, nyalakan api, ada suara-suara itu, tak kode sebesar apa itu suaranya, kok sebesar kode saya itu suaranya. Dan ada bisik-bisikan di atas itu, di atas pohon bambu teman-teman ya. Jadi suara-suara itu dari atas ini, saya kersak gitu. Nah, teman-teman, baru saja duduk di dorong teman-teman, takut sekali teman-teman. Tadi saya duduk di situ, disuruh pergi, ada yang mendorong, takut sekali teman-teman. Takut sekali teman, ya Allah, takut. Tapi saya didorong tadi, terjungkil di situ, mau duduk, jangan di sini gitu katanya. Saya didorong sampai jatuh. Ini sakit sekali, rasanya merinding sekali. Nampaknya ada yang datang teman-teman. Suara-suara seperti orang berjalan, sak itu. Menakutkan sekali.
suara-suara itu. Nampaknya dari seperti ada tak tolong, tolong, sepertinya wanita tadi yang melintas di atas pohon itu pakai baju putih, berambut panjang. Nah, di atas pohon bambu itu merinding teman-teman. Baru saja duduk di situ didorong, katanya suruh pergi saya. Tadi warga sudah mengingatkan saya jangan sampai di situ kalau mau interaksi, karena situ angker teman-teman, katanya angker itu. Nampak seperti kucing tapi hilang. Mungkin ini kucing warga, mungkin ya, menakutkan sekali. Kalau kucing beneran atau bukan, seperti ada yang minta tolong, tolong, tolong gitu di belakang saya teman-teman ya. Mungkin di belakang ada sungai itu yang katanya angker. Sungai itu sering memakan korban kalam. Mungkin sudah, katanya warga 3 orang yang belum ditemukan karam di situ. Itu minta tolong, tolong. Astagfirullahaladzim. Memang ini angker sekali teman-teman, sunyi sekali. Kan baru ada situ kejadian tidak jauh dari sini, sekitar 20 meter dari tempat perkemahan saya ini. Ada yang menangis teman-teman, suara tangis anak kecil. Takut sekali.
HP aja nggak nyala teman-teman ya, kan diganggu sepertinya. Tadi bikin HP tapi HP-nya nggak nyala. Tolong teman-teman, ada suara-suara dari sini. Enggak, tolong, saya didorong keluar. Tadi saya duduk didorong keluar, suruh keluar. Permisi. Sambil ngopi dulu kan, rungsung, takut. Sempat dorong 2 kali, saya suruh pergi, tidak usah lama-lama katanya di sini. Tapi bagaimanapun juga saya harus berikan diri. Itu suara-suara masih mengungkang, kakak gitu, turun. Kakak seperti orang kecian teman-teman, guyu, kakak itu. Saya tak bikin HP lagi teman-teman, mati ya itu. Teman-teman, minta tolong. Itu ada yang minta tolong. Ada yang minta tolong. Tolong. Tolong gitu. Dari arah sana. Dari tempat kejadian itu di sungai. Suaranya ada di bawah. Di bawah sungai. Ada yang minta tolong teman-teman. Ada yang minta tolong. Minta tolong. Minta tolong. Suruh keluar ya teman-teman. Kalau nggak keluar awas kamu, diancam ya.
memang sangat angker sekali teman-teman. Tidak berani di dalam, suruh keluar, dorong, merinding sekali ini nampaknya. Suara-suara tadi arah dari dalam sungai itu tempat kejadian anak tenggelam, mungkin di situ minta tolong. Berani ke dalam teman-teman, suruh keluar tadi, dorong seperti diuncal teman-teman. Sakit sekali, butuh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Saya paniknya teman-teman, pokok habis 5, merinding, meruntus. Suara itu masih bisik-bisik, tak tolong, tolong, tolong gitu. Saya minta tolong aja teman-teman. Saya seperti diintai orang dari belakang. Ada yang mengintai saya. Orang pakai baju putih tadi di situ melintas, melambai gini. Saya di bawah pohon bambu itu depannya. Dulunya minta tolong, lalu menampakkan diri di situ, di belakang tenda. Tetap minta tolong teman, tolong, tolong, merintih-rintih seperti orang menangis. Itu orang menangis, itu suara mendegar. Meruntus ya teman, meruntus. Suara-suara itu, dengar teman-teman ya, itu ada suara-suara kakak seperti orang cekikikan. Suara-suara itu dari bawah sana teman, dari belakang tenda di lereng sungai itu. Gitu. Udah jam 2 teman-teman ini ya, kemunculannya ini mulai berdatangan.
Itu ada suara di atas sana. Itu suara nah. Seperti ulang air ya. Kalau teman gitu. Itu di belakang Rinda tuh. Bikin HP aja ada nyala teman-teman, diganggu.